Shalom, perkenalkan nama saya Octavia Ruth Sawori. Saya dari kelas A5 semester 1 di Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang nursing advocacy. Nursing advocacy. Nursing advocacy adalah proses di mana perawat secara objektif memberikan klien informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan mendukung klien apapun keputusan yang ia buat. Kemudian ada peran advokat keperawatan, yaitu yang pertama sebagai penghubung antara klien dan tim kesehatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan klien. Yang kedua, membela kepentingan klien dan membantu klien. Yang ketiga, memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Yang keempat, bertindak sebagai narasumber dan fasilitator dalam tahap pengambilan keputusan terhadap upaya kesehatan yang harus dijalani oleh klien. Yang kelima, melindungi dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam pelayanan keperawatan. Yang keenam, mempertahankan dan melindungi hak-hak klien, yaitu hak-hak klien. Yang pertama, hak atas informasi, dan yang kedua, hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau di sarana pelayanan kesehatan tempat klien menjalani perawatan. Menurut para ahli perawat advokat ada 3, yaitu yang pertama Ana di tahun 1985. Dia mengatakan bahwa melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktik tidak sah yang tidak kompeten dan melanggar etika yang dilakukan oleh siapapun. Yang kedua ada Ferry di tahun 1987. Dia mengatakan advokasi sebagai dukungan aktif terhadap setiap hal yang memiliki penyebab atau dampak penting. Yang ketiga ada Gandow di tahun 1983. Dia mengatakan advokasi merupakan dasar falsafat dan ideal keperawatan yang melibatkan bantuan perawat secara aktif kepada individu secara bebas menentukan nasibnya sendiri. Yang berikut hak mendapat informasi. Yang pertama, penyakit yang dideritanya. Yang kedua, tindakan medik apa yang hendak dilakukan. Yang ketiga, kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya. Yang keempat, alternatif terapi lain beserta risikonya. Yang kelima, prognosis penyakitnya. Yang keenam, perkiraan biaya pengobatan atau rincian biaya atas penyakit yang dideritanya. Yang ketujuh, hak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Yang kedelapan, hak untuk memperoleh pelayanan keperawatan dan asuhan yang bermutu sesuai dengan standar profesi keperawatan tanpa diskriminasi. Yang kesembilan, hak menyetujui atau memberi izin persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan oleh perawat atau tindakan medis sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Yang kesepuluh, hak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Yang ke-11, hak didampingi keluarganya dalam situasi keadaan kritis. Yang ke-12, hak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang tidak mengganggu pasien lain. Yang ke-13, hak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Yang ke-14, hak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya.
Yang ke-15, hak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. Yang ke-16, hak didampingi perawat keluarga pada saat diperiksa dokter. Yang ke-17, hak untuk memilih dokter, perawat atau rumah sakit dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan. Yang ke-18, hak atas rahasia medis atau hak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Yang ke-19, hak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang menanganinya. Pengambilan keputusan. Yang pertama, suatu tindakan pemilihan, di mana pemimpin menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu. Yang kedua, merupakan pendekatan yang sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, penyelesaian masalah, yaitu menghilangkan adanya ketidakseimbangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Pengambilan keputusan adalah tugas terpenting dari semua tugas yang membentuk fungsi kepemimpinan manajerial. Bagi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, saya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Di Universitas Pembangunan Indonesia sudah memiliki 6 fakultas yang sudah terakreditasi B. Dan jika teman-teman ingin bergabung dan mendaftar, silakan hubungi www.co.id.ac. Marilah teman-teman bergabung bersama kami di UNPI. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.